Yang ketiga, apa yang harus dibuat saudara? Kita perlu sisihkan uang kita, ya, untuk masa depan. Ini namanya prinsip menabung. Prinsip menabung. Amsal 21 ayat 20. Apa? Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Dalam bahasa Inggris itu disebut gini, terjemahan saudara. The wise man, orang bijak, saves, itu menabung. For apa? Future, untuk masa depan. Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan apa? Sedikit demi sedikit menjadi. Saya mau kasih tahu saudara, Alkitab itu tidak menentang, ya, untuk jadi kaya. Karena buktinya orang yang mengumpul sedikit menjadi kaya, bukannya anti kaya. Alkitab ini, kita boleh kaya, tapi jangan ingin cepat menjadi. Itu beda. Saya ingin supaya kalau bisa setiap bulan, ya kan, saya bisa memberi, ya kan, berbuat baik lebih besar, lebih banyak lagi. Ada nggak di hati saudara? Karena kan untuk hal yang namanya menabung, tidak mungkin saudara bisa memberi kalau saudara nggak pernah menabung. Menabung itu direncanakan dan memberi pun harus direncanakan. Pemberian yang akan melindungi, yang akan memelihara dan akan membuat tambah banyak. Pemberian apa? Saudara memberi apa yang menjadi milik Tuhan. Itu yang keempat. Saudara kembalikan milik Tuhan yang 10%, perpuluhan. Ini prinsipnya saudara. Karena Tuhan janji, ya, janji firman Tuhan kepada kita, kalau kita mau persepuluhan, dia Tuhan akan membuka tingkap langit. Tuhan akan mencurahkan berkat kepada kita sampai berkelimpahan. Dan Tuhan akan menghardik bagi kita apa? Belalang pelahap, supaya hasil usaha kita tidak habis. Yang kelima, ini yang rencana Tuhan. Kita perlu menikmati sesuatu yang kita miliki. Untuk bisa menikmati apa yang kita miliki, saudara, itu saudara tahu, itu pun perlu apa? Anugerah, pemberian. Kita baca sama-sama. Pengkhotbah 3:13, 1, 2, 3. Dan setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya. Itu juga adalah apa? Pemberian Allah. Saudara perhatikan di sini. Hidup itu bukan hanya untuk dijalani, tapi hidup itu untuk apa? Dinikmati. Dan untuk bisa punya karunia menikmati, saudara dan saya harus apa? Dekat sama Tuhan. Untuk bisa dekat, melekat sama Tuhan, kerjakan bagian. Buat pencatatan, saudara, buat anggaran, menabung. Itu bagian kita. Tapi bagian yang keempat itu bagian Tuhan, yang kita tidak bisa kerjakan, yaitu apa? Untuk memberkati dan membuka sumber-sumber penghasilan yang baru. Hasil yang ada dilindungi, dipelihara, dan dilipat gandakan. Itu bagiannya Tuhan. Yang berikutnya, yang kelima, itu bagian Tuhan juga. Untuk kita bisa nikmati apa yang ada. Uang, kekayaan apapun dalam hidup saudara, saudara bisa nikmati hidup saudara. Ketika saudara bangun pagi, saudara bisa nikmati bangun pagi itu. Lalu habis bangun pagi, saudara mulai saat teduh saudara nikmati. Lalu saudara pergi sarapan, saudara bisa nikmati sarapan. Waktu saudara bekerja, saudara bisa nikmati pekerjaan saudara. Ketika saudara hari Minggu datang ke gereja, tadi bukan karena kewajiban, bukan karena terpaksa, tapi saudara nikmati ibadah tempat ini. Kenapa Tuhan mau saudara bisa dan saya bisa nikmati hidup? Supaya kita hidup dalam sukacita. Yohanes 15 ayat 10 dan 11. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ayat 11 baca. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Supaya apa? Sukacitaku ada dalam kamu. Dan sukacitamu, Tuhan mau sukacita saudara penuh. Caranya gimana? Saudara punya karunia untuk menikmati.